Hebat Gugus 5, saya ada sedikit pantun, nanti minta tolong bantuan untuk cakepnya. Jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang, cakep semua. Mari kita mulai acara hari ini dengan bahagia. Yang tercakap. Baiklah Bapak Ibu, saya mohon untuk di-mute-kan karena saya akan membuka acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas Korwil Kecamatan Bantul, yang saya hormati narasumber berbagi praktik baik, yang saya hormati Ketua Gugus 5, Kepala Sekolah SD Gugus 5, serta Bapak Ibu Guru Hebat Gugus 5. Puji syukur kehadiran Ilahi Robbi hari ini kita bisa melakukan tombol berbagi praktik baik dalam keadaan yang insya Allah sehat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambut Ibu Pengawas, kemudian acara yang keempat tanya jawab, acara yang kelima kesimpulan, dan acara yang keenam adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita tingkatkan acara selanjutnya, yakni sambutan dari Ibu Pengawas kepada yang terhormat Ibu Istiharsi. Kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Siti Nur Khalifah. Halo, selamat pagi. Apa suara saya bisa terdengar? Jelas. Jelas Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Jihad Janata Abdullah, yang kami hormati, Bapak Ibu, khusus kepada Ketua Kompel atau Komunitas Belajar di Gugus 5, yang kami hormati, Bapak Ibu peserta praktik baik hari ini yang sudah sempat bergabung, dan wabil khusus kepada Ibu Moderator yang memandu kegiatan pada hari ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar bersama, yaitu lewat praktik baik pembelajaran teaching of. Tak lupa sholawat serta salam dan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju keterang Islam. Baik, yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Gugus 5 yang sudah melaksanakan komunitas belajar melalui praktik baik di Cek of Dalit ini beserta jajarannya. Semoga saja
kegiatan ini mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua, wabil khusus di gugus 5 dan umumnya kepada semua peserta yang bisa bergabung di pagi hari ini. Saya mohon maaf tidak bisa membersamai secara tuntas karena posisi saya perjalanan dari acara Rakernas APSI di Bekasi, dan ini masih posisi ada di bus atau di perjalanan pulang kembali ke Malang. Semoga saja nanti acaranya bisa berjalan dengan lancar. Yang terpenting nanti dari semua peserta dapat membawa manfaat atau keberkahan yang dibawa ke lembaganya terkait dengan teaching of the day ini, yaitu pendekatan pengembangan yang berfokus pada kemampuan dan kesiapan belajar, bukan pada tingkatan kelas. Salah satu semangat di Merdeka Belajar ya Bapak Ibu, di mana pengajaran pada peserta didik disesuaikan dengan tingkatan capaian atau kemampuan awal dari peserta didik. Barangkali itu. Oh iya, kepada Ibu Moderator, sampai hari ini berapa ya pesertanya yang bisa bergabung? Sekitar 26 peserta Bunda, tapi ada beberapa lembaga yang mengadakan secara bersama gitu. 26 peserta terdiri kepala sekolah dan peserta ada Bunda. Siapa ada ya? Berarti yang lainnya Bapak Ibu guru. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah bisa mengangkat tangan. Ya, halo Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah bergabung. Yang ada di mungkin bisa ditekan. Halo Bapak Ibu kepala sekolah dan gugus 5 yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Tukisas Bunda, kemudian ada Pak Sator, Ya, Bu Susi, ya paling satu jadi satu Bunda. Ada ini Pak Bambang. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, berarti ada kepala sekolah dan guru ya. Ya, nanti mohon bantuan dari moderator untuk presensinya ya, sehingga nanti kami mengetahui berapa peserta yang tergabung di kegiatan kita pada pagi hari. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan berbagi praktik baik pada hari ini saya nyatakan dimulai kegiatannya. Itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Pengawas. Hati-hati di jalan Bunda, kita kedatangannya besok di pengimbasan sekolah. Siap. Semoga dilanjut. Ya Bunda, Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya menampilkan profil narasumber, sedikit saya memberikan apresiasi bahwa sebenarnya di kelas kita pasti memiliki siswa yang mempunyai gangguan kesulitan belajar, seperti keterlambatan menulis, membaca, menghitung, dan lainnya. Tentunya kita sebagai guru pasti sudah melakukan berbagai upaya atau treatment untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, untuk itu, untuk lebih memahami masalah kesulitan belajar, marilah kita ikuti bersama berbagi praktik baik bersama narasumber. Sebelumnya, saya akan
Oke mas. Monggo Bu. Sudah keluar. Nah, berikut adalah profil narasumber. Beliaunya Bapak Jihan Janata Abdullah SPD. Beliau merupakan pengajar praktik Angkatan 5 Kabupaten Trenggalek, kemudian fasilitator guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro, dan fasilitator guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Probolinggo. Berikut profil singkat mengenai Bapak Jihan. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita bersama-sama ikuti materi pengenalan anak kesulitan belajar bersama Bapak Jihan. Kepada yang terhormat Bapak Jihan Janata Abdullah, saya persilakan. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Moderator, Bu Siti Khalifah dan untuk Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita bermain dulu ya Ibu Bapak, bermain mengenai Mentimeter. Semoga Bapak Ibu sudah terbiasa dengan Mentimeter. Di situ ada beberapa konsepnya, terus untuk explaining-nya nanti aja saya siapkan di tengah-tengah materi agar Bapak Ibu tetap bisa fokus dan enjoy. Mohon izin untuk Mentimeternya sudah bisa dibuka ya Ibu Bapak. Di situ sudah saya siapkan 5 materi, 5 pertanyaan mengenai konsep kesulitan belajar, di pertanyaan pertama ada apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar. Baik, Bapak Ibu semuanya sudah bisa masuk Mentimeternya atau masih belum? Di sini Mentimeternya sudah saya berikan di kolom chat ya Bapak Ibu semuanya. Ini merupakan pertanyaan pemantik dari materi yang akan saya bawakan. Bapak Ibu guru bisa melihat di komen chat, bisa diklik. Feedbacknya mengganggu Bu, itu soundnya di kantor, tolong dimatikan. Sebentar ya Bapak ya. Masih ada 3 yang menjawab, yaitu apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar pada peserta didik, yaitu masalah hambatan dan keterlambatan. Oke, untuk pertanyaan kedua ini Bapak Ibu, bagaimana cara mengidentifikasi peserta didik yang memiliki kesulitan belajar?
terima kasih Bapak Ibu semuanya udah memberikan asesmen awal, pembelajaran diagnosis, tes awal, nanti baik. Memang sebagai pendidik harus memerlukan hati-hati ya Ibu semuanya. Untuk pertanyaan ketiga, apa saja faktor yang menyebabkan kesulitan belajar pada peserta didik? Dan Ibu Bapak telah memahami semua mengenai kesulitan belajar di peserta didik. Faktor lingkungan, kenyamanan, gagal fokus, faktor internal lingkungan, tidak antusias, faktor lingkungan. Baik. Selanjutnya, apa perbedaan antara kesulitan belajar yang spesifik seperti disleksia dengan kesulitan belajar? Mohon maaf Bapak Ibu, pagi-pagi membuat memeras pikiran Bapak Ibu. Tadi sudah sampai di rumah, terus belajar, terus menyiapkan peserta didiknya, dan saya beri pertanyaan-pertanyaan. Saya mohon maaf, tapi pun ada beberapa nanti jawaban sesuai dengan materi. Nah, di sini ada yang kesulitan membaca, ya benar. Terus untuk selanjutnya yang terakhir, dan kita langsung masuk materi setelah ini, bagaimana guru dapat merancang pembelajaran yang inklusif untuk mendukung peserta didik dengan kesulitan belajar. Mungkin Ibu Bapak semuanya sudah melakukan di sekolahnya, ya, ini pemahaman materi mengenai kesulitan belajar dan tipe-tipe gaya belajar untuk peserta didiknya. Menyederhanakan materi, jam tambahan, memahami gaya belajar. Ada lagi Bu Bapak yang ingin menyampaikannya? Baik, sesuai karakteristik metode yang tepat kembali kesulitan. Terima kasih Bu Bapak melakukan pembelajaran melalui Mentimeter untuk pertanyaan pemantik. Mohon izin untuk selanjutnya saya masuk di materi ya Ibu Bapak. Di sini ada beberapa konsep mengenai peserta didik dengan kesulitan belajar. Untuk konsep yang pertama, konsep peserta didik dengan kesulitan belajar. Di sini saya Dian Senata Abdullah dari SMK 1 Solo Bengkale. Bapak Ibu, mari dihubungi untuk memberikan materi, tapi bukan memberikan materi ya Ibu Bapak semuanya. Di sini saya hanya ingin belajar bersama dengan Ibu. Bagi peningkatan pemahaman dan dukungan belajar dari peserta didik dengan kesulitan belajarnya.
Definisi kesulitan belajar ya Ibu Bapak semuanya, di sini kesulitan belajar adalah kondisi di mana individu mengalami tantangan dalam memahami atau menerapkan keterampilan tertentu. Dalam konteks menulis, hal ini juga dapat mencakup masalah dalam struktur kosakata atau gramatikanya. Mohon maaf Ibu Pak, ini Bapak kecepatan. Nah, untuk strateginya ini di pendahuluan, kesulitan belajar adalah tantangan yang dihadapi oleh banyak peserta didik, baik di sekolah dasar, SMP maupun di tempat saya sendiri yang di SMK itu. Dalam ini akan membahas strategi pembelajaran dan dukungan-dukungan yang diberikan dari pembelajaran, kesulitan menulis, kesulitan membaca, dan lain sebagainya yang dialami peserta didik di sekolah. Untuk definisi kesulitan belajar mengacu pada gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang atau peserta didik dalam belajar. Ini bisa mencakup masalah membaca, menulis, dan berhitung. Dalam memahami definisi ini langkah awal untuk memberikan dukungan itu pasti sangat tepat dilakukan, atau strategi-strategi yang dilakukan pendidik untuk peserta didiknya dalam mengalami kesulitan belajar tersebut. Pentingnya dukungan itu memberikan dukungan kepada peserta didik dengan kesulitan belajar yang sangat penting. Ini tidak hanya membantu mereka dalam akademik, tetapi peserta didik juga dapat mengubah pengalaman belajarnya agar mereka mempunyai dukungan, atau biasanya peserta didik juga dilibatkan. Mungkin Bapak Ibu sering tanya jawab, membersamai peserta didik, mendampingi mereka, berdiri di sampingnya, itu merupakan dukungan jika di dalam sekolah. Lalu identifikasi kesulitan. Langkah pertama dalam membantu siswa mengidentifikasi kesulitannya dapat dilakukan observasi, tes, diskusi dengan orang tua. Itu ada di Mentimeter yang tadi juga. Kenapa kok kita harus berdiskusi di orang tua dengan orang tua? Karena di dalam kehidupan mereka saling bersinggungan langsung dengan orang tua, sehingga kita sebagai pendidik juga harus mengetahui kondisi mereka, latar belakang mereka, bagaimana kehidupannya. Dengan memahami masalah yang dihadapi, kita sebagai pendidik nantinya bisa merancang strategi yang lebih efektif. Ini strategi pembelajaran yang berbeda dapat membantu siswa dengan kesulitan belajar. Metode visual seperti estetik, kolatif dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan si peserta didik tersebut, karena setiap peserta didik cara belajar yang unik, karena kodrat anak itu satu sama lain pasti berbeda, dan gaya belajarnya, cara mereka menerima pembelajaran dari ibu bapak semuanya itu pasti berbeda. Lalu di sini ada peran orang tua ya Bapak Ibu. Peran orang tua itu memiliki peran yang penting dalam kesulitan belajar, karena dalam orang tua bisa memberi dukungan emosional dan membuat belajar di rumah, komunikasi yang baik kepada anaknya. Lalu orang tua juga berkomunikasi dengan guru atau dengan pendidik yang ada di sekolah untuk membantu kesuksesan peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar. Oke, baik. Ada lagi Ibu Bapak semuanya, pelatihan guru, pelatihan pendidik itu sangat mementingkan, karena kita sebagai guru dimanapun, kapanpun selayaknya harus belajar, karena kalau tidak belajar mungkin nanti kita akan ketinggalan materi, ya ibaratnya keluar dari zona nyaman. Jadi memang Bapak Ibu pendidik kalau sudah nyaman berada di situ, berarti ditingkatkan ketidaknyamanannya dengan belajar. Bagaimana caranya? Ya intinya dipaksa untuk belajar agar kita bisa lebih memahami kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang sangat banyak. Dalam pelatihan itu Bapak Ibu juga bisa mencari teknik pelatihan, teknik pengajaran, manajemen kelas, bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang inklusif untuk semua peserta didik.
Nah, untuk selanjutnya penggunaan teknologi, Bapak Ibu, di teknologi adalah alat yang sangat berguna untuk mendukung siswa dengan kesulitan belajar. Melalui aplikasi software edukatif dapat membantu mereka untuk belajar lebih interaktif dan menyenangkan. Karena biasanya di peserta didik, apalagi di jenjang sekolah dasar, pasti membutuhkan gambar-gambar yang interaktif dan menarik untuk menambah semangat mereka belajar. Dan dan tidak lupa juga selalu memberi motivasi kepada peserta didik bagaimana cara belajar, bagaimana cara manajemen waktunya. Berarti pasti Bapak Ibu yang berlingkup di sekolah dasar lebih memahami mengenai teknik dan konsep, karena gini Bapak Ibu, kalau konsep ini diterapkan di SMK saya, di sekolah saya di Trenggalek belum juga tentu berhasil. Diterapkan di Malang, di Kabupaten Malang belum tentu juga berhasil. Berhasilnya itu bagaimana? Ya karena tadi di sini dan di Malang sangatlah berbeda. Jadi yang lebih mengetahui Ibu Bapak semuanya. Ini nanti pemilihan teknologi yang tepat itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristiknya. Baik, untuk selanjutnya kolaborasi tim. Kolaborasi tim ini sangat penting. Yang dimaksud tim itu antara guru, orang tua, dan profesional atau kesehatan yang sangat penting mengenai karakteristik peserta didik dan dapat bekerja sama dalam menciptakan dukungan yang lebih komprehensif, efektif untuk mengatasi siswa kesulitan belajar. Lalu setelah Bapak Ibu melalui komunikasi dari orang tua, mengetahui karakteristik peserta didik, akhirnya berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan guru atau dengan kalau di SD itu apa Ibu? Apakah KGB atau MGMP ya? Kalau di SMK kan MGMP ya. Jadi kolaborasi antara tim itu pasti diperlukan, karena semakin banyak literasi, semakin banyak komunikasi kepada rekan sejawat, semakin banyak pula lupa mengevaluasi dan penyesuaian. Jadi jika strategi yang sudah dirancang itu sudah berjalan baik, tetap kita harus evaluasi. Pasti ada di situ ada celah-celah yang bagaimana yang kurang menemani atau menuntun peserta didik, karena setiap peserta didik yaitu tadi kembali ke kodrat mereka berbeda-beda. Lalu setelah itu memungkinkan melihat apa berhasil atau tidak dan proses membantu untuk memberikan dukungan yang relevan. Nah, jadi kesimpulannya dalam meningkatkan pemahaman, dukungan peserta didik dengan kesulitan belajar, melakukan pendekatan yang holistik dengan strategi yang tepat, kolaborasi dan evaluasi yang berkelanjutan dapat membantu mereka memenuhi potensinya. Jadi ada nanti yang peserta didik kesulitan membaca, kesulitan menulis, kesulitan berhitung, Bapak Ibu menyiapkan strategi-strateginya. Strategi-strategi apa yang harus disiapkan itu tetap disesuaikan dengan kondisi peserta didik di wilayah Bapak Ibu semuanya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut di materi kedua. Ibu moderator ini untuk tanya jawabnya diganti sekalian atau langsung saat ini? Untuk tanya jawab di akhir aja, Pak. Oke, siap. Oke, mohon izin semuanya. Di sini materi kedua ini nanti ada 4 materi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sambil menikmati, sambil mendengarkan, sambil melihat materi yang saya bawakan, disiapkan kopi, air, dan beberapa camilan camilan atau Bapak Ibu, Bapak-bapak itu ada tambahan yang lain mungkin tidak bisa diungkapkan di sini. Baik, di sini untuk materi kedua, kesulitan membaca dan strategi untuk dukungannya.
dalam kesulitan membaca merupakan tantangan yang sering dihadapi oleh siswa. Dalam presentasi ini kita akan membahas strategi yang efektif dan media dukungan yang tepat untuk membantu mengatasi masalah ini. Mari kita eksplorasi lebih dalam untuk memenuhi solusi-solusi yang tepat dalam kesulitan membaca. Kesulitan membaca adalah kondisi di mana individu mengalami tantangan dalam memahami teks. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama termasuk keterbatasan kosakata, masalah pemahaman, gangguan perhatian. Dari memahami definisi kesulitan membaca ini merupakan langkah awal untuk memenuhi atau mencari solusi dengan peserta didik tersebut. Di kesulitan membaca, jadi tantangan yang dihadapi oleh banyak orang, termasuk anak-anak, masuk disleksia atau masalah pemahaman. Penting untuk mengetahui bahwa ini adalah yang umum dan bisa diatasi. Jika itu tidak diatasi, maka kita akan kasihan kepada peserta didik kita, Bapak Ibu semuanya. Jadi dengan kesulitan membaca, bagaimanapun seorang pendidik itu pasti harus mempunyai hati yang sabar, karena di setiap kebutuhan peserta didik, emosi peserta didik itu tidak sama. Baik, jadi di sini saya lanjutkan mengenai kesulitan membaca. Ada banyak penyebab kesulitan membaca, seperti yang sudah Bapak Ibu berikan tadi, faktor genetik, lingkungan, dari dukungan lingkungan sekolahnya, lingkungan bermain mereka, lingkungan keluarga. Jadi jika Bapak Ibu semuanya sudah memahami kesulitan membaca ini, juga merupakan strategi atau langkah awal dalam mengalami kesulitan. Untuk strateginya, Bapak Ibu bisa menggunakan strategi yang bervariasi untuk mengatasi kesulitan membaca. Berbagai metode yang efektif termasuk pembelajaran multisensori, pengulangan kosakata, dan pembacaan secara berpasangan. Strategi ini dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Memang Bapak Ibu semuanya peserta didik itu bagaimana kita harus melibatkan mereka dalam setiap pembelajaran. Kalau tidak dilibatkan kasihan juga, karena kalau ya namanya anak ya mungkin posisi kondisi anak bagaimanapun kita tetap menjadi orang tuanya jika di sekolah tersebut. Baik, untuk selanjutnya di sini mind map atau konsep kesulitan membaca dan dukungan strateginya. Di sini ada peta konsep dalam muslimah. Kemampuan membaca yang buruk merupakan sebuah kenyataan bagi sejumlah anak. Menurut Red Lion, seorang ahli saraf spesialis gangguan belajar, peneliti ilmu membaca, bahwa sekitar 20 hingga 30% anak usia sekolah membaca. Untuk yang selanjutnya, kesulitan membaca merupakan bentuk yang paling umum dari ketidakmampuan belajar. Masalah dengan membaca pada anak-anak paling umum terkait dalam pemahaman, pengejaan, dan penulisan. Untuk yang ketiga, yang di sini anak-anak dengan gangguan membaca seringkali mengenali kata dan memahami teks yang mereka baca. Mereka juga mungkin pengeja yang buruk, namun gangguan membaca bukanlah jenis gangguan intelektual atau perkembangan, dan gangguan ini juga bukan merupakan tanda kecerdasan yang rendah. Jadi Bapak Ibu tetap melayani peserta didik dengan kesulitan membaca, namun tidak boleh langsung menjudge bahwa ketika kesulitan membaca itu bahwa peserta didik ini merupakan dalam tanda kutip kurang pintar atau kurang belajar dan lain sebagainya. Terus ada yang keempat, dampak kesulitan membaca meliputi pembelajaran di kelas, kemampuan untuk berpartisipasi dalam komunikasi sosial, perilaku, tantangan emosi, itu juga termasuk pada perkembangan anak-anak di sepanjang hidupnya. Untuk selanjutnya, mind map kesulitan membaca ada tiga, ya, aleksia, lalu hiperleksia.
Untuk pengertian disleksia, peserta didik dengan disleksia memiliki kecerdasan yang normal, namun kemampuan membacanya berada pada tingkat yang lebih rendah daripada yang diharapkan. Untuk aleksia, mengacu pada hilangnya kemampuan membaca yang sebelumnya mahir. Hal ini dapat dikarenakan cedera otak atau penyakit. Jadi aleksia itu merupakan bukan bawaan atau bukan genetik, karena disebabkan oleh cedera otak dan atau penyakit. Lalu untuk hiperleksia, peserta didik yang mampu memiliki kemampuan membaca lebih lanjut tetapi memiliki masalah dalam memahami. Jadi mereka harus dibaca atau diucapkan dengan keras. Untuk selanjutnya, strategi dan penanganannya, ibu bapak semuanya bisa menggunakan alat bantu visual, membangun kosakata, membaca dengan keras, petunjuk kontekstualnya dan bantuan. Karena kalau tidak menyiapkan strategi penanganannya, ya sama saja kita tetap buat mereka setelah memetakan gunakan strategi itu. Selanjutnya gunakan untuk media pembelajaran untuk meminimalisir kesulitan membaca. Yang pertama, kamus dan thesaurus atau TTS, text to speech, lalu buka audio dan TTS digital, pengenalan karakter optik atau OCR, alat intonasi dan kontrol tampilan. Di sini Bapak Ibu semuanya ini sudah mengetahui alat apa saja yang harus digunakan. Hanya ini untuk memetakan atau mind map dan memantapkan pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal kesulitan membaca sangat penting. Beberapa tanda-tanda termasuk kesulitan mengenali huruf, kesulitan mengucapkan kata-kata, dan merasa frustasi saat membaca. Nah, di sini untuk merasa saat frustasi membaca, saya bisa berefleksi kepada anak saya sendiri, Bapak Ibu. Nah, kalau anak saya sendiri itu biasanya sedikit curhat. Ini kalau saya terus memaksa untuk belajar, untuk membaca, mungkin anak saya itu kayak agak sudah. Nah, berarti mungkin kalau saya memahami, ya memang si peserta didik, kalau kita asumsikan kalau anak saya itu peserta didik di kelas, berarti kita tidak boleh memaksa. Jadi kita harus tetap melayani, melihat waktu-waktu yang tepat untuk mereka belajar membaca. Strategi yang pertama yaitu strategi santai. Salah satu strategi santai adalah membaca bersama. Luangkan waktu untuk membaca dengan anak sehingga mereka merasa lebih nyaman dan tidak tertekan. Ini juga menciptakan momen dialog bersama anak. Lalu untuk strategi yang kedua, gunakan buku bergambar atau buku yang menarik. Buku dengan ilustrasi yang menarik dapat perhatian dan minat untuk anak membaca, untuk membuat proses membaca menjadi lebih menyenangkan. Itu strategi yang keduanya. Mungkin di perpustakaan Bapak Ibu semuanya sudah banyak mengenai buku bergambar dan buku yang menarik untuk meningkatkan motivasi dan mempelajari kosakata. Untuk strategi yang ketiga, ciptakan lingkungan membaca yang aman. Pastikan tempat membaca tenang dan bebas dari gangguan. Lingkungan yang nyaman dapat meningkatkan fokus dan membuat anak lebih betah untuk membaca. Untuk selanjutnya, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung anak kesulitan membaca. Berikan dukungan emosional dan dorong mereka untuk terus berlatih tanpa merasa tertekan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memetakan peserta didik kurang mahir, kurang bisa membaca dengan cepat, Bapak Ibu coba komunikasikan dengan orang tuanya. Nanti dengan orang tua itu diberi stimulus atau diajak ngobrol berbasis coaching mengenai kesulitan anak dalam membaca, jadi agar kita tetap bisa memetakan, evaluasi, mendampingi
dan tidak serta-merta melepaskan peserta didik kita. Baik, di sini sebelum masuk ke materi 3, mohon izin Ibu Moderator, nanti sampai pukul berapa saya, karena ini sudah menyiapkan untuk ice breaking yang asik untuk Ibu Bapak semua. Baik Bapak, kami sudah berkonsultasi dengan panitia sesuai dengan materinya Bapak. Kita menyesuaikan dengan materinya. Baik. Terima ya, tetap mendengarkan saya walaupun sambil menikmati dengan sambil baik. Oke, baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa ice breaking. Ya, untuk ice breaking ini SBG-nya tebak gambar. Saya mohon izin untuk Ibu Bapak open mic semuanya. Ini kita supaya tidak, ya mohon maaf, tidak hanya saya aja yang berbicara kayak gitu Bapak Ibu. Nah, silakan untuk open mic ya Bapak Ibu. Di sini, baik. Nah, nih. Coba tebak hewan apakah gambar di samping ini? Jerapah. Nggak apa-apa Bapak Ibu, di open semuanya aja kok. Kok jangan tegang loh Bapak Ibu, santai, katanya belajar bersama itu tidak ada pemaksaan Buat ibu loh Pak. Nah, Tidak ditakoni. enggak Pak. Ini gambarnya. Nah, ternyata gambar di samping itu jerapah kura-kura. Jerapah rasa kura-kura. Nah, coba tebak gambar di samping itu apa? Bebek. Bebek rasa babi. Bebek rasa babi. Bebek rasa babi. Oh iya. Ya, bagus sama itu mungkin ya. Oke, untuk selanjutnya ini kedua apa gambar hewan desa? Kucing. Kucing, siap. Baik. Celengan. Oh celengan. Mulai di Inggris. Gambar ini adalah Raditi. ada lagi nih Pak. Tebak gambar apakah di samping? Ini gambar apa Bapak Ibu? Tuliskan di kolom chat. Boneka bubur ini. Ini adalah pingunda. Pinguin panda Jawa Pak Tegar Bayu. Pinguin kurang aja pandanya. Nah, ini kupu-kupu. Pokok tutup kupu-kupu malam ini Pak. Gajah kupu-kupu. Gajah kupu. Gajah Jawa. Sudah ini Pak. Karena ini teman-teman apa ya, teman-teman seni ini melukis gajah menjadi kupu-kupu. Oke, ini apa Ibu Bapak semuanya? Zebra pasti salah, kemungkinan ya. Gambar ini adalah gajah lagi.
Nanti karena tumbuh belum puas, akhirnya gajah dihias menjadi zebra. Nah ini coba tebak ya Bapak Ibu semuanya. Ini yang banyak keluar di sosmed kok ini. Sosial media pasti banyak semuanya. Kira. Di sini adalah ikan ayam. Nah, ini Bapak Ibu, siapa artis Indonesia yang cocok dengan profesi ini? Jadi di sini ada gerobak, mungkin di daerah Bantul masih ada ya Bapak Ibu, di daerah Trenggalek juga masih ada, tapi dimodifikasi, saya dinaikkan sepeda, saya dinaikkan motor kayak gitu. Oke. Ini jawabannya ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mengartikan kenapa kok ini lumut-lumut. Nah, yang dipegang bapaknya. Nung. Ya, benar sekali. Oke, ini mungkin bisa satu lagi. Siapa nama artis yang cocok untuk menjual makanan khas ini? Langsung nungguin mulai. Masih kurang 2 materi lagi Bapak. Aman, mboten Mbak. Nah, tidak banyak-banyak kok. Mariam. Tuh Mariam. Masuk akal juga Pak. Oh Mariam. Nah ini jawabannya nih Pak. Gini. Nah, di sini kan ada lontongnya ya Pak. Ini ada sedikit apa kebanyakan orang yang lebih suka menilai. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi. Untuk yang materi ketiga, kesulitan menulis dan beberapa strategi dukungannya. Di sini materi ini saya resum atau saya kumpulkan saat saya mengikuti pengenalan fintech kesulitan belajar yang diadakan di Fintech sekitar bulan. Di sini pendahuluannya, menulis adalah keterampilan penting dalam komunikasi, namun banyak orang mengalami kesulitan saat menulis. Di presentasi ini kita akan membahas strategi-strategi yang efektif menggunakan peta konsep atau mind map untuk mengatasi masalah dalam kesulitan menulis. Kesulitan menulis dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk akan kritik dan keterbatasan waktu. Dalam memahami penyebab ini, langkah pertama yang dapat langkah pertama dalam menemukan solusi yang tepat. Dari definisi kesulitan belajar adalah kondisi di mana individu mengalami tantangan untuk memahami menerapkan keterampilan dalam konteks menulis. Hal ini dapat mencakup masalah yang struktur mengenai kosakata atau gramatika. Faktor-faktornya yaitu faktor kognitif, emosional, dan lingkungannya. Memahami faktor ini sangat penting untuk memberikan dukungan yang tepat kepada peserta didik. Di sini tanda-tandanya berupa kesulitan dalam mengorganisir idenya, kesulitan penulisan berulang, dan kurangnya motivasi.
Lalu langkahnya identifikasi dini sangat penting untuk intervensi yang efektif dalam pembelajaran peserta didik untuk kesulitan menulis. Lalu Bapak Ibu juga harus mempunyai peta konsep untuk strategi menulis peserta didik. Ya, karena peta konsep itu lebih mudah mengorganisir pikiran peserta didik dan menyusun argumen secara logisnya. Di sini untuk peta konsepnya biasanya saya juga menggunakan ini di tempat SMK karena kalau saya tidak jeli di SMK itu juga ada beberapa peserta didik yang masih kesulitan menulis, maksudnya dalam menulis teks yang panjang atau merangkum atau meresum sebuah materi itu peserta didik masih juga membutuhkan motivasi dan lingkungan keluarganya. Yang pertama, apa itu konsep, tujuan, dan tahapan secara menulis, tahapan menulis secara umum. Yang kedua, apa itu kesulitan belajar menulis. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi. Yang keempat, kesulitan menulis dapat dilihat dari bagaimana cara si peserta didik tersebut untuk memegang pensil. Lalu jenis-jenis kesulitan belajar menulis yaitu kesulitan belajar menulis tangan, kesulitan mengeja, dan kesulitan menulis ekspresinya. Untuk strateginya, strategi tulisan tangan yang pertama, pemodelan oleh guru untuk membuat huruf yang benar. Yang kedua, pemodelan postur tubuh yang benar untuk memegang pensil saat menulis. Dalam strategi mengeja, yang pertama pelafalan kata dengan benar, memperhatikan suara, ejaan, makna, dan etimologinya. Untuk strategi menulis dan ekspresinya, yang pertama penulisan kalimat, produksi teks dengan dukungan visual, dan supportnya. Untuk rangka konsepnya dari media-media kesulitan belajar yaitu mengubah tuntunan menulis, bagaimana menyusunan dalam bentuk tulisan, mengubah kompleksitas tulisan, dan mengubah alat yang digunakannya. Untuk penggunaan teknologi atau alat bantu asesmennya, itu teknologi alat bantu mendukung kegiatan menulis, koordinasi motoriknya, tulisan tangan sampai bisa mengetik, lalu ekspresi ide diperlukan dengan menulis teks. Lalu selanjutnya mengurangi kelelahan saat menulis. Pilihan teknologi yang bisa digunakan atau HEX teknologinya, speech to text software, word and text prediction software, note talking tools, skateboarding, lalu impressive reader. Untuk studi kasusnya, penggunaan yang efektif dalam sebuah studi kasus, penulisan yang menggunakan peta konsep dengan mind map melaporkan peningkatan dalam kualitas tulisan dan kepercayaan diri. Dalam studi kasus ini menunjukkan bahwa alat visual dapat memberikan dampak yang positif untuk si peserta didik. Dan ada lagi strategi pembelajarannya menggunakan strategi yang beragam seperti pengajaran ekspresif, latihan tertulis dapat membantu mengatasi peserta didik dalam kesulitan menulis. Pendekatan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan individu si peserta didik. Lalu peran teknologi juga tidak kalah penting untuk melakukan kesulitan belajar dalam menulis. Merupakan seperti software, mengolah kata, aplikasi, pembelajaran dapat memberikan dukungan tambahan bagi peserta didik. Untuk infografisnya menyajikan informasi yang menarik dan mudah dipahami. Dalam konteks menulis, untuk infografis dapat membantu siswa melihat struktur alat tulisan dengan lebih jelas. Lalu dukungan emosional, memberikan dukungan emosional kepada peserta didik yang mengalami kesulitan menulis itu sangat penting. Saat mereka menulis, Bapak Ibu sebisanya mendampingi di sebelahnya. Namun jika peserta didiknya banyak, Bapak Ibu juga harus siap untuk berputar di setiap peserta didik, didampingi di sebelahnya, ditanya jawab, diberi motivasi.
diberikan pemahamannya agar peserta didik tetap memberikan semangat untuk terus berlatih belajar dalam menulis. Lalu Bapak Ibu semuanya tetap dan harus ada evaluasi serta umpan balik. Dalam evaluasi ini membantu siswa memahami area yang terus akan diperbaiki. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan untuk menghasilkan hasil yang optimal. Jadi setelah evaluasi, umpan balik, tanya jawab dari peserta didik, guru ke orang tua, lalu Bapak Ibu rancang atau mempunyai program tindak lanjut untuk mengatasi peserta didik tersebut. Agar hasilnya maksimal, selalu luangkan waktu untuk merencanakan peta konsep, map. Bapak Ibu jangan ragu untuk bereksperimen dengan gaya visual yang berbeda untuk akan menemukan apa yang paling efektif bagi Bapak Ibu dan peserta didik dengan beragam karakter. Jadi untuk kesimpulan menulis, langkah awal untuk membantu siswa dengan peta konsep dan infografis, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung dan efektif. Dalam mengatasi kesulitan ini tidak perlu sulit. Dalam mengatasi kesulitan menulis itu tidak perlu sulit. Dengan menggunakan peta konsep, mind map-nya, penulis dapat meningkatkan organisasi, kreativitas, dan kepercayaan diri si peserta didik. Jadi coba strategi ini untuk hasil lebih baik. Jika strategi itu tadi belum baik ataupun kurang bisa diterapkan, pikirkan ulang bagaimana cara membuat strategi agar peserta didik tidak lagi kesulitan dalam menulis. Untuk strateginya apa saja, saya yakin, saya pikir Bapak Ibu semuanya sudah lebih hebat dari ada saya, karena Bapak Ibu sudah berkecimpung lama di dalam dunia pendidikan atau sekolah dasar di wilayah Bapak Ibu sendiri. Baik, mohon izin untuk melanjutkan di semoga Bapak Ibu tetap menikmati pembelajaran atau proses belajar bersama di siang hari ini. Untuk materi keempat yang saya sajikan yaitu kesulitan berhitung dan strategi hubungannya. Jadi peta konsep untuk kesulitan berhitung itu kesulitan dalam mempelajari fakta, kesulitan dalam mempelajari konsepnya, kesulitan dalam mempelajari prinsipnya, dan kesulitan dalam mempelajari masalahnya. Itu merupakan peta konsepnya. Strategi untuk mengatasi dukungan kesulitan berhitung dalam di dunia pendidikan. Kesulitan berhitung itu merupakan masalah yang sangat sering dihadapi oleh siswa dalam pendidikan. Penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan ini agar dapat merumuskan strategi yang efektif. Jadi di besok lain kita Bapak Ibu melakukan tanya jawab mengenai pendekatan dan mengatasi masalah yang ada di materi tersebut. Kesulitan berhitung merupakan tantangan yang dihadapi oleh siswa dalam memahami dan menerapkan konsep matematika. Ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan kognitifnya dan metode pengajaran yang kurang tepatnya. Untuk selanjutnya, penyebab kesulitan itu meliputi kurangnya pemahaman dasar, teknik belajar peserta didik yang tidak sesuai, dan motivasi yang rendah. Untuk mengidentifikasi kesulitan ini sangat penting agar mempunyai solusi yang tepat untuk peserta didik yang kesulitan berhitung. Langkah yang pertama dalam mengatasi kesulitan berhitung merupakan identifikasi masalah yang dihadapi peserta didik. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam konsep dasar, sementara yang lain mungkin menghadapi masalah dalam aplikasi praktik. Jadi identifikasi kesulitan ini sangat penting agar kita bisa terus berjalan memberikan materi bersama peserta didik dalam pembelajaran. Lalu pentingnya pendidikan matematika. Matematika ini sangat baik
sangat penting untuk mengembangkan kognitif peserta didik. Matematika tidak hanya membantu dalam berhitung, tapi juga dalam pemecahan masalah dan vocabulary terpusat, karena semakin umur pendidik semakin nambah, jadi nanti dalam kerja matematika itu pasti membutuhkan analisis untuk pemecahan masalah kehidupan. Di matematika itu merupakan menjadi pembelajaran prioritasnya, karena peserta didik pasti akan menikmati masa depannya yang cerah dengan perhitungan atau kalkulasi menggunakan basic math. Untuk strategi pembelajaran bervariasi seperti langsung, pengajaran langsung, diskusi kelompok, permainan edukatif untuk membantu siswa mengatasi kesulitan berhitung, strategi yang tepat untuk memiliki kelebihan yang untuk media pembelajarannya gunakan aplikasi video interaktif untuk meningkatkan pemahaman peserta didiknya, membuat media ini dalam proses belajar lebih interaktif, inovatif, dan kreatif. Akhirnya peserta didik mempunyai semangat berhitung yang tinggi. Pendekatan individual, setiap peserta didik mempunyai gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, dalam mengajar dapat membantu siswa mengalami kesulitan berhitung, menggunakan metode seperti yang visual, auditory, kinestetik dapat membuat pembelajaran lebih efektif. Dalam pendekatan individual ini, dalam pembelajaran sangat penting untuk mengatasi masalah berhitung, karena setiap peserta didik mempunyai gaya belajar yang berbeda, sehingga kami atau kita sebagai pendidik harus menyesuaikan metode yang diperlukan agar peserta didik tidak mengalami kesulitan. Untuk penggunaan teknologi ini merupakan alat bantu yang sangat penting, apalagi sekarang sedikit teknologi dan banyak aplikasi teknologi yang Bapak Ibu semua gunakan. Lalu untuk software aplikasi matematika juga dapat memahami konsep yang sulit dengan cara yang lebih visual dan interaktif. Penggunaan alat bantu seperti kalkulator, manipulatif, atau perangkat lunak pendidikan dapat membantu siswa memahami konsep matematika dengan lebih baik. Alat ini memberikan visualisasi yang dapat memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep yang sangat kompleks. Jadi, gubernur harus mempunyai strategi yang lebih baik. Strateginya apa? Dicoba A jalan atau tidak, dievaluasi, lalu Ibu menyiapkan strategi B. Karena kalau masalah kesehatan juga dipaksakan, mohon maaf bisa juga anak-anak bisa blank, dan ya itu tadi merasa tertekan dan stres seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan dari SD Sumber Bening 1, Pak, jika ada siswa yang di chat ya Bu, di kolom chat ya Bu. Jika ada siswa dengan kesulitan belajar, tidak bisa diam di kelas, bagaimana cara mengatasi dan solusinya? Terima kasih. Yang pertama, identifikasi penyebabnya tadi Bu. Jadi penyebab khusus yang tidak bisa diam itu seperti ADHD, itu attention seperti atau bisa memori, konsultasi dengan orang tua atau guru yang mempunyai basic, atau Bapak Ibu mempunyai rekan psikologi, bisa konsultasi atau komunikasi untuk melakukan penyebab. Nah, kalau peserta didik yang tidak bisa diam itu butuh aktivitas fisik. Bapak Ibu mempunyai tugas yang lebih menarik, berikan aktivitas melibatkan gerakan, tugas kelompok, eksperimen, dan permainan yang edukatif agar membuat mereka bergerak. Jadi bergerak yang positif. Maksudnya kalau tidak bisa diam kan anak-anak bisa bergeraknya mohon maaf mengganggu peserta didik lain yang belajar. Lalu buat aturan di kelas yang jelas.
buat aturan itu akan lebih jelas dan lakukan secara konsisten. Nanti peserta didik yang mengalami kesulitan belajar tidak bisa diam tersebut bisa dipahami oleh si siswa tersebut. Lalu terapkan sistem penghargaan ya. Kalau sistem penghargaan ini ya bisa bervariasi ya Bapak Ibu. Memang sekarang itu kita tidak boleh memberikan penghargaan, hanya berupa apresiasi saja dan pujian dan berikan poin lebih untuk peserta didik yang awalnya tidak bisa diam, lalu mereka bisa Bapak Ibu menyiapkan strategi yang baik agar mereka tetap bisa menggunakan atau tetap bisa belajar dengan baik. Lalu gunakan teknik brain break, berikan jeda atau menerapkan teknik stop juga yang dilakukan Bapak Ibu bisa. Jadi dengan aktivitas yang ringan seperti stretching atau permainan singkat ya biasanya kalau sudah penat ya ada SPG-nya. Kalau tidak gitu peserta didik disuruh dia meninggalkan pekerjaannya, tetap di kelas, berdiri ya sedikit bercanda-canda untuk melakukan aktivitasnya ya stretching lah Bapak Ibu, seperti pemanasan kecil sebelum melakukan olahraga. Lalu susun tempat duduk yang strategis, tempatkan peserta didik yang sulit diam tersebut di depan kelas atau di area yang lebih dekat dengan guru agar Bapak Ibu pendidik lebih mudah memantaunya ya, caranya atau gambaran kasar di yang si peserta didik itu tidak mencolot ke sana kemari kayak gitu. Lalu berikan instruksi yang singkat dan jelas. Siswa yang aktif itu cenderung kesulitan mengikuti instruksi yang panjang. Jadi berikan instruksi yang jelas dan langsung. Untuk alat bantu visual, hal itu harus tetap digunakan seperti di penjelasan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Ada video, ada infografis dan membantu siswa untuk fokus pada materi yang sedang diajarkan. Ada lagi berikan tanggung jawab kecil. Jadi siswa yang tidak bisa diam tersebut akan lebih tenang jika mempunyai mereka diberikan tanggung jawab kecil seperti membagikan materi atau mencatat di papan tulis kayak gitu. Terus yang selanjutnya tetap Bapak Ibu semua melakukan evaluasi dan harus berkonsultasi dengan profesional karena ini jika terus berlanjut bisa mengganggu pembelajaran mereka dan Bapak Ibu bisa mencari psikolog untuk membantu mengetahui solusi-solusi yang lebih tepat dan lebih jitu jika strategi yang Bapak Ibu gunakan A, B, C, D bahkan sampai Z belum menemukan solusi tersebut ya harus berkonsultasi kepada profesional. Itu dulu untuk pertanyaan di SDN Super Penting kelas 1 Bandung. Oke, sekarang untuk yang pertanyaan dari SD Sri Muda 1 Bapak dari Bu Siara tadi yang mempunyai siswa berkebutuhan khusus yang tidak mau merespon, kira-kira solusinya itu seperti apa? Siswa berkebutuhan khusus dalam kegiatan pembelajaran anak tersebut tidak merespon. Jadi jika ditanya mereka anak tersebut mengejutkan mata. Jadi yang pertama yang terus yang pertama jadi dievaluasi kebutuhan peserta didiknya. Didiknya Bapak Ibu bisa awat atau rekan komunitas sekolah lain atau bisa yang pertama mencari, kalau ke psikolog pasti mengeluarkan biaya lebih ya, jadi bagaimana di psikolog sekolah jika ada, kalau tidak ada ya guru pendamping atau orang tua agar memahami diagnosis berkebutuhan khusus peserta didik tersebut. Bisa jadi alat kondisi dengan medis atau neurologis bisa merespon energi si peserta didik. Lalu ciptakan ciptakan lingkungan belajar yang nyaman di lingkungan kelasnya yang mendukung siswa tersebut. Atur cahayanya, suaranya, suhu agar lebih kondusif dari peserta didik untuk berkonsentrasi.
siswa dengan kebutuhan khusus mungkin memiliki sensitivitas yang mempengaruhi perilaku belajar. Gunakan alat komunikasi interaktif. Jika siswa tidak merespon secara verbal, gunakan metode komunikasi lain seperti bahasa isyarat yang sederhana. Mengedipkan mata juga bisa jadi cara berkomunikasi. Namun Bapak Ibu bisa melihatkan perhatikan tanda-tanda yang kecil lainnya. Jadi pembelajaran guru itu sangat kompleks ya. Dari inklusif, siswa berkebutuhan khusus, itu ada apa-apa. Jadi intinya ya tetap sama-sama belajar agar melayani perguruan tinggi dengan lalu Bapak Ibu bisa komunikasi dengan orang tua melalui mengenai rutinitas tidurnya, terus kesehatannya, maunya peserta didik itu mempunyai masalah-masalah kesehatan di segi apa. Tidak lupa juga memberikan instruksi sederhana visual. Mungkin siswa itu lebih merespon instruksi yang visual daripada verbal. Akan gambar, video, pelajaran interaktif dan sebagainya. Lalu berikan banyak jeda istirahat untuk masalah tersebut. Mungkin siswa itu merasa lebih lelahnya lebih cepat daripada teman-teman lain yang dalam tanda kutip tidak ada gangguan atau normal seperti layaknya orang yang belajar. Cobalah banyak jeda istirahat. Jadi ya mungkin membuat banyak jeda itu ya karena ya kemungkinan otak si peserta didik itu banyak kelelahan dalam mengerjakan lalu selama pembelajaran gunakan waktu untuk perlibatan mereka. Terus ada lagi gunakan pantauan respon yang positif untuk kedua mata tersebut. Siswa menggunakan nonverbal dari komunikasinya menggunakan bahwa mereka mengerti atau tidak nyaman dalam kondisi tersebut. Rancang tugas yang sesuai kemampuan siswa. Memodifikasi agar tugas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Contohnya, gunakan tugas yang tidak memerlukan respon verbal, tapi gunakan yang mengandalkan keterampilan motorik sederhana atau aktivitas yang sesuai. Tidak lupa lagi, menggunakan pendekatan kepada siswa tersebut, karena mungkin atau layaknya peserta didik yang lain, siswa kebutuhan khusus itu harus lebih sering membutuhkan pendekatan secara individual, berikan perhatian kasus satu persatu dalam proses pembelajaran di mata pelajaran tertentu, sehingga nanti siswa tersebut membutuhkan posisi yang aman dan didukung secara personal. Ya, kalau bisa digunakan 4 mata, dikomunikasikan, tidak di kelas ada apa nanti kalau di kelas bisa juga atau apalagi duduk di depan berhadapan dengan guru dilihat teman-temannya, mungkin akan bisa malah menjatuhkan si mental tersebut, si mental peserta didik tersebut. Lalu jika strategi itu sudah Ibu Bapak gunakan, namun belum ada solusi yang tepat, alangkah baiknya tetap berkonsultasi dengan ahlinya, ya ahlinya tersebut ya Bapak Ibu berkonsultasi dengan guru tersebut atau orang tua, komunikasi dan ahli psikologi atau psikiater untuk melihat komunikasi peserta didik tersebut agar tidak hanya mengedipkan mata dan bisa berinteraksi. Itu benar untuk jawaban saya di pertanyaan nomor 3. Oke, terima kasih Bapak. Begitu Bu siaran jawaban dari Pak Jihan. Semoga jawaban dari Pak Jihan bisa diterapkan di kelas itu. Kemudian Pak, satu pertanyaan terakhir dari Ibu Sumiani. Beliau mengajar di kelas 1, ada salah satu siswa yang kurang paham dalam menuliskan huruf. Contohnya huruf B menjadi D, terkadang huruf C terbalik, tapi dia bisa baca. Itu bagaimana solusinya Pak? Oke, saya bacakan solusi yang terakhir aja, tidak apa-apa.
solusi yang terakhir itu sabar dan konsisten, Bu. Tapi akan saya mengulas dari yang pertama. Jadi Bu Sumiani nanti bisa melakukan latihan penulisan yang terstruktur, latihan menulis berulang, ajak siswa tersebut melihat secara berulang menggunakan berbagai media, kertas, papan tulis, kayak gitu. Terus berikan buku-buku latihan yang sederhana, misal untuk huruf B dan huruf D, sediakan halaman D dengan contoh dan berikan ruang kosong untuk peserta didik untuk menulis. Lalu gunakan alat bantu visual. Cicil bunda, komitmen. Ibu Sumiani harus melakukan upaya-upaya untuk memberikan intonasi kata yang rendah dan diucapkan kepada peserta tersebut. Lalu tidak lupa untuk memberikan upaya-upaya lagi berupa pujian. Jadi jika sudah berhasil menulis 1, 2, 3 kali berikan pujian agar peserta didik itu merasa dihargai dalam proses belajarnya. Ada lagi untuk Ibu Sumiani harus menyiapkan latihan motorik halus. Jadi hari aktivitas kreatifnya libatkan peserta didik dalam meningkatkan motorik halusnya seperti menggambar, mewarnai, atau menggunakan bahan manipulatif seperti tanah liat untuk membentuk hurufnya. Dan untuk latihan motorik halusnya gunakan permainan untuk yang melibatkan penulisan huruf seperti permainan papan dan kartu huruf. Untuk selanjutnya menggunakan metode multisensori untuk pendekatan visual, auditory, dan kinestetik. Kombinasikan berbagai metode pengajaran, misal siswa dapat menulis huruf di udara, berbicara saat menulis, menggunakan jari untuk menggambar huruf di atas permukaan yang berbeda. Dan untuk menggunakan metode multisensori ini juga membutuhkan aplikasi-aplikasi dari platform pembelajaran yang ada di sana, agar di app tersebut mengajarkan penulisan huruf dan interaktif serta lebih menyenangkan. Dan tidak lupa Ibu Sumiani harus berkoordinasi atau kolaborasi dengan orang tua. Setelah mempunyai strategi melibatkan peserta didik dengan berbagai cara tadi, Ibu harus berkomunikasi atau kolaborasi dengan orang tua. Jadi libatkan orang tua juga, karena mohon maaf Ibu kan melatihnya di sekolah. Jadi kalau kita tidak melibatkan orang tua di rumah untuk belajar melatih juga atau membiarkan anak-anak terus bermain, mungkin peserta didik itu pasti akan ketinggalan dalam kasus-kasus penulisan huruf dan kosakata tersebut. Itu juga memberikan tips kepada orang tua untuk cara melatih penulisannya di rumah. Lakukan kegiatan yang sederhana, beri
beri contoh untuk bahasa tradisi tersebut itu pasti sangat membantu agar meningkatkan kemampuan menulisnya lebih cepat. Jadi setelah itu, setelah libatkan orang tua, itu juga harus berkomunikasi secara rutin, jaga komunikasi dengan orang tua agar semuanya merasa terlibat. Nah, untuk yang terakhir, seperti yang saya ungkapkan di awal pertanyaan Ibu Suryani, yaitu sabar dan konsisten. Jadi kesabaran seorang guru itu merupakan mutiara yang tak terhingga. Ini katanya kuat ya, bukan katanya saya. Nah, jadi berikan waktu, lalu pahami setiap belajar dengan kecepatan yang berbeda, sabar dalam mengajari dan konsisten dalam memberikan latihan, serta menggunakan metode-metode multisensori dan konsisten juga untuk berkolaborasi dengan orang tua. Baik, untuk itu dari pertanyaan saya, dari jawaban saya, untuk saya kembalikan ke beliau. Oke Pak, terima kasih atas paparan materinya Pak Jihan. Untuk acara selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang sudah Pak Jihan paparkan. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah kesulitan belajar, di mana suatu keadaan yang membuat individu merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi ada beberapa strategi atau langkah-langkah yang harus dilakukan Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah observasi, tes, diskusi dengan orang tua. Kemudian yang kedua, menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda. Bisa menggunakan visual, kinestetik, atau kemudian keterlibatan siswa itu juga sangat berpengaruh. Dan keempat adalah peran orang tua. Peran orang tua ini sangat penting untuk mendukung kegiatan dalam meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Kemudian pelatihan guru, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta evaluasi dan penyesuaian. Paparkan. Kemudian sebelum kita akhiri tombol kita pada hari ini, mohon Bapak Ibu guru hebat gugus 5 untuk men-on-kan kamera semua karena kita akan screen layar. Monggo Bapak Ibu guru silakan untuk diaktifkan kameranya. Beberapa sudah, ada yang belum. Dalam hitungan ketiga, monggo Bapak Ibu guru berikan gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Ampun, terima kasih Bapak Ibu. Mengingatkan kembali, jangan lupa mengisi daftar hadir serta rencana tindak lanjut yang sudah di-share di grup KGG. Bapak Ibu, saya selaku moderator dalam acara tombol berbagi praktik baik, mohon maaf apabila selama memandu acara tombol ini terdapat tutur kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jihan atas ilmu yang bermanfaat hari ini. Semoga bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, ada pesanan dari panitia. Fotonya tadi belum begitu bagus, jadi diminta untuk men-on-kan kamera kembali. Senyum. Jadi, tunggu Pak Sugeng dibantu teman-temannya untuk. Ayo balap-balap dibuka ini SKP. Iya Pak, selamat. Senyum. Iya Pak, selamat. Aduh ini berat is. HP itu Pak, HP ini harus dibuka kabel, kamera nunggu turun.
Di bolak wis dua kabeh wis siji. Wis. Ya Bapak Tiba. Wis sampean hitung. Sinyale kuat ae screenshot. Nang di rumah kayak. Yes. Pak Jihan mohon bantuan difotokan Pak Jihan. Pak Jen yang guyu aja di kelas-kelasan atau Mas Idris di unmute zaman ngomong. Wis. Pak Cik. Nang di biru. Tapi aku nanti aneh. kopi aku hilang gue nanti bisa nih. Bisa. Itu pakai. Oh, hilang kok di biru hilang loh. Boleh ikut ya paling. Wis gak apa-apa. Iya, Bu. Sambung, terima kasih. Pot. Iya, wis. Wis, Mas Idris langsung ambil alih, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya dan menempatkan di siang hari ini. Dan jangan lupa besok kita bertemu secara luring jam 4 di SD di 2 Sikonco pukul 9.8. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Silakan kita berikan aktivitas kembali. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.